Kali ini kita akan menampilkan pesona dari salah satu bahan bonsai, yaitu pohon sancang dan wabah yang sudah melanda seluruh dunia ini segera. Untuk pertama, marilah kita semua berdoa semoga pandemi, semoga kita bisa hidup normal lagi dan melakukan aktivitas seperti sebelum adanya pandemi. Oke. Sancang ini adalah salah satu bahan bonsai yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Jadi saran saya untuk para pemula atau penggemar bonsai yang tidak harus mengeluarkan biaya mahal untuk membuat sebuah bonsai. Yang penting intinya adalah kita itu tekun, rajin, sabar menunggu, dan melakukan perawatan sesuai dengan kaidah dan fungsi dari perawatan itu sendiri. Sama dengan kita kalau merawat sesuatu, kita rawat dengan baik, insya Allah hasilnya akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Yang kita harapkan nantinya akan mengikuti perspektif dari bonsai itu sendiri. Jadi unsur keseimbangan, unsur dinamisnya ada. Kita harapkan ini akan 1 atau 2 tahun akan mencapai seperti yang ada ini. Kita tidak usah ragu untuk tahap awal melakukan pruning. Jadi kita pruning tergantung keinginan kita, ya. Kita pruning aja. Ini adalah salah satu bagian yang sangat disukai oleh para pebonsai. Jadi melakukan pruning dan perawatan, pembentukan ranting, akar, dan lain sebagainya. Rata-rata para pembonsai, khususnya pemula kayak saya, itu untuk melakukan pruning kita takut atau jadi kita tidak usah ragu untuk melakukan pruning, karena pruning ini adalah bertujuan untuk membentuk tajuk atau tunas-tunas baru sehingga diperoleh perantingan dan terjadinya pengecilan daun sehingga terlihat rapat dan mudah kita bentuk. Tapi syaratnya adalah kita tetap sabar untuk merawat dan merawat. Tidak usah ragu ya, sekali lagi untuk bonsai lover untuk melakukan reposisi dan pruning. Tapi saya ingatkan, untuk pohon sancang ini kita sangat sulit untuk melakukan pengawatan karena mudah patah. Makanya biasanya kita lakukan hanya penarikan ranting agar membentuk sesuai apa yang kita inginkan. Sekarang akan kita kasih saran dan tunjukkan bagaimana agar penggemar bonsai yang untuk membuat sebuah bonsai. Yang penting intinya adalah kita itu tekun, rajin, sabar menunggu, dan untuk tahap awal melakukan pruning. Jadi kita pruning tergantung keinginan kita, ya. Kita pruning aja. Tanaman ini bisa membentuk segitiga atau membentuk ornamen seperti jamur seperti ini, ya.
kita awali dengan yang seperti tadi. Kemudian setiap saat untuk sancang ini paling enggak 1 minggu sekali harus kita lakukan pruning seperti ini ya. Kita pruning sesuai dengan keinginan kita dan keinginan tumbuhan itu sendiri. Jadi kita bentuk lagi seperti ini ya, ada batas antara satu dengan yang lain, kelihatan ada batas. Kalau sudah tumbuh lagi kita potong terus, jangan sampai merubah. Kalau sudah kira-kira bentuknya seperti ini, jangan sampai kita merubah bentuk itu sendiri ya. Kita lakukan pruning setiap saat. Seperti yang ini saya masih berharap akan naik, makanya ini saya biarkan daunnya lebar-lebar ya, tidak seperti yang ini ya. Ini masih sudah kecil, ini kecil-kecil, karena saya harapkan nanti dia akan mencapai puncaknya, kemudian kita lakukan pembentukan ulang. Ini adalah salah satu trik untuk membuat bonsai sancang itu kelihatan perspektif sesuai dengan dinamikanya bonsai itu sendiri. Sengaja saya urutkan, jadi yang tadi itu adalah proses awal pembentukan percabangan dan perantingan agar daun kelihatan sempurna tajuk-tajuknya dan membentuk sebuah segitiga atau tajuk yang menyerupai pohon yang di alam. Untuk yang ini adalah kita buat dari bahan sancang dengan besar hanya sebesar jari kelingking, tapi ini kita bentuk dalam satu wadah itu sekitar 6 atau 7 pohon, yaitu pohon kecil-kecil. Lagi-lagi ini juga memerlukan kesabaran. Ini kira-kira sudah 2 tahun baru mencapai bentuk yang seperti ini. Jadi coba dilihat ini bawahnya. Ini adalah batang-batang yang kita susun sehingga membentuk suatu. Ini adalah bagian-bagian pohon yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 7 atau 6. Ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 yang di tengah. Jadi ini juga memerlukan kesabaran. Ini salah satu andalan kita di dunia bonsai pemula. Ini sudah berumur kira-kira 3,5 tahun. Ini adalah jenis sancang dengan rekayasa ini sebenarnya. Kenapa saya bilang rekayasa? Coba perhatikan di bawah ini. Ini adalah satu pohon awalnya, kira-kira sebesar jempol kaki. Kemudian kita lakukan pemecahan atau kita pecah menjadi 3 bagian ya, kelihatan ya, menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian cara penanamannya, kita bungkus pecahan itu dengan proses dan berjalannya waktu akan tumbuh tunas baru dan tumbuh akar-akar seperti ini ya. Kita perhatikan, ini ada akar di samping seperti ini ya, ini ya. Sehingga walaupun ini pada awalnya hanya lurus bentuk dari batangnya, tapi karena kita pecah akhirnya membentuk seperti ini ya. Ya, perhatikan, bentuk seperti ini. Tapi lagi-lagi bonsai lover harus sabar untuk merawatnya. Untuk medianya agar benar-benar kelihatan seperti alam atau di daerah pegunungan, maka kita setting
adanya batu-batu seperti ini ya, adanya batu, lumut, terserah kita mau bentuk bagaimana ya. Nah, ini perhatikan, ada akar-akar yang kelihatan, perhatikan ada batu lagi. Ini ya seolah-olah ini adalah ada pohon atau ranting yang jatuh dan tumbuh di sini ya, seperti ini. Ini bekas pruning yang ini. Ya, kita perhatikan ini perakarannya seperti ini. Maka kan kelihatan eksotik. Kita kasih bebatuan seperti ini. Sancang itu yang saya bilang berulang-ulang adalah bahan bonsai yang paling mudah untuk kita budidayakan, termasuk untuk pembuatan mame bonsai seperti ini ya. Ini biasanya cocok digunakan di meja ruang tamu, meja kantor dan lain-lain. Ini masih awal pembentukan, jadi belum sempurna. Nanti akan kita pruning juga. Kita lakukan pruning akan membentuk tajuk yang perspektif dan memenuhi unsur bonsai. Ya, ini bonsai kecil seperti ini ya, kita perhatikan. Ini adalah, kemudian apalagi kita ingin ekspos akar, sancang ini juga sangat-sangat ideal untuk ekspos akar ya. Ini akarnya diperhatikan ya, ini nanti sudah membentuk, akarnya juga terbentuk. Ini kita sengaja pakai pot yang super ya, super kecil tapi perakarannya ya, coba perhatikan. Ini adalah kehebatan pohon sancang, pohon idola saya dalam membuat sebuah bonsai. Ini kita juga menyediakan, barangkali bonsai lover atau teman-teman yang lain berminat bisa menghubungi WA. Kita jual dengan harga standar sesuai dengan yang lain. Berkat kesabaran dan keulatan kita untuk merawat dan mempruning daun-daun ini, akhirnya terbentuk seperti ini. Ya, untuk menurut saya pribadi ini adalah sudah lumayan bagus, sudah memenuhi standar ya. Jadi ada tajuk, membentuk segitiga sehingga menyerupai pohon yang di alam. Makanya untuk para bonsai lover, jangan segan-segan untuk belajar sancang. Menanam sancang ini adalah paling mudah di antara tanaman bonsai yang lain. Hidup rukun damai berseri-seri.